Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarmiatin di MK penelitian seminar ini saya mengambil judul yaitu pengembangan media pocketbook berbasis Android untuk pembelajaran fisika. Adapun latar belakangnya yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih disingkat IPTEK, memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, terutama bagi dunia pendidikan. Dampak positif muncul karena adanya berbagai kemudahan yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Adanya teknologi yang semakin maju menjadikan media pembelajaran yang efektif digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Pemanfaatan media pembelajaran dapat diterapkan semua mata pelajaran di sekolah. Media pembelajaran harus dikemas semenarik mungkin agar siswa dapat mempelajari materi dengan sungguh-sungguh. Media pembelajaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu media yang dapat diproyeksikan dan media tidak dapat diproyeksikan. Ibrahim 2010, Afifuddin 2013 menyatakan bahwa salah satu contoh media yang dapat diproyeksikan adalah telepon genggam. Telepon genggam merupakan media dari e-learning yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan dan sangat efektif dalam penggunaannya menurut Afifuddin 2013. Selanjutnya, generasi milenial yang lahir pada periode sekitar akhir tahun 1990-an hingga sekarang adalah generasi yang sangat rentan terhadap oleh teknologi, khususnya teknologi komunikasi. Hal ini yang menyebabkan generasi tersebut dikategorikan ke dalam digital native. Digital native merupakan istilah yang mengacu pada generasi yang lahir setelah tahun 1980. Mereka hidup di dunia di mana teknologi digital dan internet merupakan bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Thomas 2011. Selanjutnya, seiring dengan teknologi smartphone Android yang semakin berkembang mendorong terjadinya perpaduan antara teknologi smartphone dengan teknologi cetak dalam kegiatan pembelajaran. Salah satunya yaitu berupa buku saku atau pocketbook fisika berbasis Android. Pada era modern sekarang ini di mana teknologi informasi dan komunikasi atau lebih singkat TIK sudah berkembang sangat pesat dan digunakan di berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di sekolah. Sumber belajar sudah melalui buku digital. Embong et al. 2012 mengatakan bahwa buku digital dapat memberikan banyak manfaat karena informasi dapat disajikan melalui multimedia, yaitu berupa narasi, animasi, dan lain sebagainya. Adapun dari rumus latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yaitu 1. Pengembangan media pocketbook berbasis Android untuk pelajaran fisika. Kedua, mengetahui dampak media pocketbook berbasis Android terhadap pemahaman materi fisika. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan media pocketbook berbasis Android. Selanjutnya, tujuan penulis. Adapun tujuan penulis 1. Untuk mengetahui pengembangan media pocketbook berbasis Android untuk pelajaran fisika. Yang kedua, untuk mengetahui dampak media pocketbook berbasis Android terhadap pemahaman materi fisika. Yang ketiga, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan media pocketbook berbasis Android. Yang selanjutnya, kegunaan pengembangan produk. Pengembangan produk media pocketbook berbasis Android ini digunakan untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi, sedangkan untuk siswanya sendiri memudahkan untuk memahami konsep materi fisika tentang termodinamika dibandingkan dengan buku manual. Dirasa lebih mudah dengan buku saku digital, di mana buku saku digital tersebut mudah untuk dibawa dan dipelajari karena dalam buku saku digital tersebut materi yang disajikan lebih ringkas dan terdapat video dan animasi tentang materi termodinamika agar lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Selanjutnya, spesifik pengembangan produk.
Adapun spesifik pengembangan produk yang dikembangkan berupa media pocketbook berbasis Android untuk pelajaran fisika agar dapat memudahkan siswa dalam memahami materi fisika. Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan, satu, nama produk yaitu media pocketbook berbasis Android. Yang kedua, penggunaan yaitu siswa sekolah menengah atas atau SMA. Materi yang digunakan yaitu termodinamika. Bagaimana produk yaitu terdapat cover, daftar isi, materi, dan soal. Waktu penggunaan pocketbook atau buku saku dapat digunakan ketika peserta didik sedang melakukan proses pembelajaran. Yang selanjutnya, urgensi penelitian. Pengembangan media pocketbook berbasis Android untuk pelajaran fisika ini untuk meningkatkan minat siswa dalam membaca, memahami pelajaran fisika dengan mudah dan praktis dilakukan karena terdapat kemajuan teknologi yang pesat sehingga perlu mengembangkan buku saku digital atau bisa disebut pocketbook. Manfaat pengembangan ini diantaranya: satu, bagi sekolahan, media pembelajaran pocketbook digital ini dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu mengajar alternatif. Yang kedua, bagi guru sebagai bahan ajar memudahkan dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, bagi siswa, produk pocketbook dapat dipelajari dengan mudah serta dapat dibawa kemanapun siswa berada. Yang keempat, bagi peneliti. Bagi peneliti, produk ini dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam penelitian lain. Kemudian, asumsi dan keterbatasan pengembangan. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, maka dari itu harus dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, tersedianya jaringan internet di sekolah yang dimanfaatkan oleh fasilitas proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, pesatnya kemajuan teknologi Android yang dimiliki oleh setiap siswa perlu untuk dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Perkembangan buku saku digital yang mulai pesat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Penggunaan harus difasilitasi dengan Android atau smartphone. Selanjutnya, keterbatasan pocketbook ini. Satu, pocketbook yang dikembangkan ini hanya terbatas pada satu semester. Yang kedua, isi materi dalam buku relatif terbatas. Kemudian di bab 2 yaitu kajian literatur. Adapun kajian literaturnya, perkembangan teknologi saat ini begitu pesat. Salah satu teknologi yang sekarang umum digunakan oleh kalangan anak remaja ataupun orang tua adalah telepon atau smartphone. Perkembangan smartphone saat ini didorong oleh kebutuhan setiap orang yang meningkat untuk menyelesaikan segala masalah tanpa bertatap muka. Tidak hanya menyelesaikan masalah saja, smartphone juga membantu segala pekerjaan orang. Dengan fitur-fitur yang sangat canggih itu, tidak hanya digunakan untuk bekerja serta berkomunikasi dengan orang lain, teknologi juga dimanfaatkan untuk berbagai aspek pekerjaan serta dimanfaatkan oleh tenaga pendidik sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, Izzatin dan kawan-kawan 2019 menyatakan bahwa salah satu sumber belajar dalam proses pembelajaran adalah buku ajar. Buku ajar merupakan komponen terpenting dalam perkembangan pembelajaran. Tersedianya bahan ajar atau buku ajar yang relatif akan sangat membantu proses pembelajaran di sekolah. Priyanto 2012 menyatakan bahwa buku ajar dapat mendukung terwujudnya program Study Center Learning (SCL), di mana paradigma dalam
Paradigma belajar di sekolah diarahkan lebih banyak pada siswa sebagai subjek pembelajaran dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Selanjutnya, buku ajar diantaranya buku paket, buku teks, modul, dan buku penunjang lainnya seperti buku saku, buku pelajaran yang saat yang digunakan perlu ada inovasi agar dapat mengikuti perkembangan zaman serta dapat memudahkan peserta didik dalam belajar. Seperti dalam pelajaran fisika, selain buku pelajaran yang tebal dan cukup berat, serta media pembelajaran yang sering digunakan di sekolahan adalah PowerPoint, video pembelajaran, dan LKS, media pembelajaran tersebut tidak bisa digunakan oleh peserta didik dimanapun serta kapanpun peserta didik ingin menggunakannya. Selanjutnya, Sugianto 2019 menyatakan bahwa Pocket Digital Book merupakan media pembelajaran yang dilakukan antara tempat atau lingkungan dengan menggunakan teknologi yang mudah dibawa dan saat pelajaran dengan membawa perangkat telepon seluler dengan berbagai fitur dan aplikasi yang ada. Pembelajaran yang berbasis teknologi seluler ini yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam dunia pendidikan. Terus perkembangan dalam berbagai strategi dan pola. Penggunaan Pocket Digital Book akan meningkatkan perhatian pada materi pembelajaran, membuat pembelajar menjadi menarik dan dapat mendorong motivasi siswa kepada pembelajar lainnya. Selain itu, dibandingkan pembelajaran konvensional, Pocket Digital Book memungkinkan adanya lebih banyak kesempatan untuk kolaborasi secara langsung dan berinteraksi secara informal di antara siswa. Selanjutnya, Pocket Digital Book dapat digunakan untuk menjelaskan permasalahan sistem pembelajaran konvensional. Guru dan siswa memerlukan sistem yang tepat dan berguna untuk saling berinteraksi. Memfasilitasi sistem pembelajaran Pocket Digital Book tidak dapat menggantikan kelas dengan pembelajaran konvensional, tetapi dapat digunakan sebagai pelengkap dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, model pengembangan. Jenis pengembangan ini merupakan penelitian pengembangan Research and Development. Sugiono 2011 halaman 297 menyatakan bahwa Research and Development adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan menciptakan suatu produk yang kemudian hasil produk tersebut akan diuji kelayakannya. Kemudian prosedur penelitian ini mengadaptasi model pengembangan ADDIE yang tahapannya meliputi animasi, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang dikembangkan oleh Robert Marble Briggs 2009. Penelitian dilakukan dengan mengembangkan suatu produk Pocket Book berbasis Android. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan buku. Dalam hal ini, peneliti telah mengembangkan Pocket Book berbasis Android yang diharapkan untuk membantu peserta didik dalam memahami suatu materi serta membantu peserta didik untuk membawa buku materi dan membaca buku pelajaran dimanapun serta kapanpun peserta mau mempelajarinya. Agar peserta didik pemahaman konsep ilmu fisika materi termodinamika. Prosedur pengembangan. Ada penelitian ini menggunakan prosedur yang menggunakan model pengembangan yang dikembangkan oleh Robert Marble
2009 adalah ADDA. Model pengembangan ADDA terdiri dari 5 tahapan pengembangan, yaitu animasi, design, development, implementation, and evaluation. Prosedur pengembangan dapat dilihat melalui gambar berikut. Yang pertama yaitu tahapan animasi. Sugiono 2011 halaman 299 yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menyatakan bahwa model pengembangan yang dikembangkan oleh Robert Marben 2019, tahapan animasi ini untuk memunculkan masalah, yaitu pembelajaran di sekolah yang belum memanfaatkan teknologi telepon seluler dengan didominasi buku melalui dan manual dan laptop. Kemudian dari analisis masalah dan analisis kebutuhan sehingga muncul tujuan pembelajaran. Berdasarkan kutipan di atas, tahapan ini mengumpulkan informasi serta seperti wawancara dengan guru mata pelajaran, beberapa peserta didik, dan angket pra-survei. Dengan dilakukannya kegiatan seperti wawancara, guru dan peserta didik, kita dapat mengetahui proses kegiatan belajar yang dilakukan selama ini di sekolah. Yang kedua yaitu tahapan desain. Menurut Tiang Jara dan Smell dalam Triato 2012 halaman 95, bahwa tujuan tahapan ini adalah untuk menyikap protein. Perangkat pembelajaran tahapan ini terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Penyusunan tes acuan patokan yang merupakan langkah awal yang menghubungkan antara tahapan definisi dan tahapan desain. Tes disusun berdasarkan hasil perumusan tujuan pembelajaran khusus. Yang kedua, pemilihan media yang sesuai tujuan untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang C, pemilihan format dilakukan dengan mengkaji format perangkat yang sesuai. Berdasarkan kutipan di atas, dalam tahapan dilakukan beberapa langkah, meliputi pemilihan model pembelajaran yang dapat membimbing siswa menemukan konsep. Yang B, menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Yang C, merancang desain dan format pocketbook berbasis Android. Yang D, menyiapkan instrumen validasi ahli dan angket. Yang ketiga yaitu tahapan pengembangan. Beni 2014 halaman 32 menyatakan bahwa tahapan pengembangan dilakukan untuk memproduksi dan menciptakan sarana dan bahan diklat secara efektif dan efisien. Berdasarkan kutipan di atas, tahapan ini memberikan produk pocketbook berbasis Android dan instrumen validasi kepada ahli. Validasi ahli terdiri dari 3 validator, yaitu memiliki produk pocketbook berbasis Android terdiri dari aspek-aspek dan pada pocketbook berbasis Android ini. Hasil validasi jika masih terdapat kekurangan, maka pocketbook berbasis Android direlatifkan sebagai ahli sampai ahli menyatakan layak. Jika pocketbook berbasis Android dinyatakan layak oleh ahli, maka langkah selanjutnya yaitu tahapan implementasi. Ben 2014 halaman 32 menyatakan bahwa tahapan implementasi merupakan langkah dalam mengajukan program pelatihan dan didesain untuk mencapai sasaran yang telah digariskan. Dalam tahapan ini, instruktur tepat waktu dan saran
Pendukung dikerahkan untuk menyelenggarakan program pelatihan agar mencapai saran yang ditetapkan. Berdasarkan kajian di atas, pada tahapan ini melakukan uji coba. Ketika melakukan uji coba, terdapat tahapan instruktur, tempat, waktu, dan saran yang perlu disampaikan ketika uji coba berlangsung. Yang kelima yaitu tahapan evaluasi. Menurut Benny 2014 halaman 32 menyatakan bahwa tahapan evaluasi adalah tahapan akhir yang berisi penilaian tentang efektivitas dan efisiensi produk penelitian yang telah didesain, dikembangkan, dan diimplementasikan. Yang selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian pengembangan terdiri dari 3 instrumen, yaitu lembar validasi ahli, angket uji coba, dan angket uji lapangan. Lembar validasi ahli terdiri dari validasi Pocketbook berbasis Android, merupakan instrumen yang digunakan dalam tahapan pengujian produk oleh berbagai ahli. Angket uji coba terdiri dari angket respon siswa, angket respon guru yang berisi beberapa pertanyaan mengenai Pocketbook berbasis Android yang dikembangkan untuk dapat ditanggapi. Angket uji lapangan, pembentukan teks yang diberikan oleh siswa untuk mengetahui pemahaman konsep yang didapatkan dari Pocketbook berbasis Android tersebut. Selanjutnya, adapun kisi-kisi validasi ahli seperti tabelnya, yaitu seperti terdapat variabel, aspek Pocketbook, indikator, sama nomor butir. Adapun variabelnya itu Pocketbook berbasis Android atau biasa disebut buku saku digital. Ini merupakan salah satu bahan ajar yang sangat membantu dan memudahkan siswa dalam memahami ataupun mempelajari konsep-konsep ketika proses pembelajaran berlangsung. Aspek-aspek Pocketbook yaitu judul materi, pengertian tentang materi, tujuan. Adapun indikatornya yaitu kesesuaian dengan materi yang diberikan, poin 1, nomor butir 1. Kedua, kesesuaian dengan KI dan KD yang berlaku, butir 2. Kesesuaian dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, butir yang ketiga. Selanjutnya, kisi angket uji coba seperti ini: isi indikator, kemudian penilaian. Isi muatan penilaiannya membantu siswa dalam menemukan konsep. Yang kedua, membantu siswa cepat untuk memahami materi. Yang ketiga, Pocketbook membantu siswa dalam menguasai materi dan konsep termodinamika berbasis Android. Keterlaksanaan penilaiannya, Pocketbook memudahkan siswa dalam membaca atau memahami materi dimanapun siswa berada. Yang kedua, kesesuaian Pocketbook dengan materi ajar. Selanjutnya, bahan atau bacaan. Penggunaan penggunaan bahasa sesuai dengan EYD. Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan pengetahuan siswa. Yang selanjutnya, kejelasan animasi pada materi. Selanjutnya, kisi-kisi angket respon siswa. Terdapat 2, yaitu sama indikator dan penilaian. Isi muatannya penilaiannya membantu saya untuk menguasai materi termodinamika. Yang kedua, membimbing saya untuk memahami materi. Yang ketiga, membantu saya menggunakan kecanggihan teknologi dengan hal yang positif. Yang keempat, isi materi Pocketbook sesuai materi yang akan digunakan. Terus penyajiannya, penilaiannya, tampilan dan Pocketbook tidak menarik. Penyajian Pocketbook meningkatkan rasa ingin tahu saya.
Bahan ajar yaitu bahan penggunaan bahasa dengan pocketbook sangat sulit dipahami. Yang selanjutnya yaitu tabel uji lapangan. Tabel kisi-kisi uji lapangan yaitu tabel soal post-test dan soal pretest dan post-test. Yang di sini adalah soal pretest. Soal uji lapangan antara post-test dan pretest ini disamakan agar mudah dalam mengumpulkan data atau menilai. Agar mudah menganalisisnya juga. Makanya antara post-test dan pretest tidak dibedakan soalnya. Yang di tabel isinya kompetensi dasar, materi, indikator, level kognitif, bentuk, skor, dan nilai. Bisa dibaca. Yang selanjutnya yaitu validasi tabel yang ke-6 hasil validasi ahli, yaitu validator 1, validator 2, validator 3, kemudian kesimpulan. Kalau sesuai, tidak sesuai, sesuai, kesimpulannya sesuai karena terdapat 2 validator yang menyatakan sesuai, maka dari itu dinyatakan sesuai. Jika terdapat 2 validator yang menyatakan tidak sesuai, maka kesimpulannya tidak sesuai. Yang selanjutnya teknik analisis data. Setelah data diperoleh, selanjutnya menganalisis data. Penelitian ini menitik beratkan pada bagian pengembangan pocketbook berbasis Android sehingga dapat diketahui hasil pengembangan, analisis, dan penelitian ini dengan mengelompokkan data yang diperoleh sehingga peneliti mudah memahami dan menarik kesimpulan. Kegiatan tahapan analisis meliputi 1. Penyajian atau deskripsi data. Penyajian atau deskripsi data merupakan tahapan setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dari lapangan melalui tahapan-tahapan pengujian pocketbook berbasis Android. Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, memberikan informasi tersusun secara sistematis dan mudah dimengerti. Tahapan ini meliputi 1. Angket yang telah diisi responden, diperiksa jawabannya, kemudian disusun sesuai kode responden. Yang kedua, mengkuantitatifkan jawaban setiap pertanyaan dengan memberikan skor atau nilai sesuai kategori yang telah ditentukan. Yang ketiga, membuat tabulasi data. Yang keempat, menghitung presentasi dari komponen angket dengan rumus sebagai berikut. S per N kali 1000%. Keterangan PS presentasi variabel, S jumlah skor tiap variabel, N jumlah skor maksimum. Formatnya terdapat di proposal, bisa dilihat. Kemudian di situ formatnya bisa dilihat di proposal. Kemudian interferensi data. Interferensi data merupakan sebuah bentuk dari kegiatan untuk melakukan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data. Kemudian Ridwan 2013 halaman 15 menyatakan bahwa terdapat tabel kutipan nilai yang dinyatakan sebagai berikut.
Tabelnya tidak saya masukkan di PPT karena akan memakan waktu yang lama. Bisa dilihat di proposal berapa persen yang layak dan berapa persen yang tidak layak. Di sini persenannya 81 sampai 100 itu dinyatakan sangat layak, 60% sampai 80% layak, 41 sampai 60 cukup, 21 sampai 40 tidak layak, 0 sampai 20 sangat tidak layak. Itulah presentasi untuk presentasi kelayakan perangkat pembelajaran. Sekian presentasi yang saya dapat jelaskan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.